Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah pendakian ke Gunung Semeru pada tahun 2015. Halo bosku, jangan lupa subscribe channel ini ya. Di pertengahan tahun 2015 di bulan Juni, ketika merasa penat dengan hiruk pikuk ibu kota dan memutuskan untuk melakukan perjalanan yang tidak pernah dilakukan olehku, temanku mengajak untuk melakukan perjalanan ke salah satu gunung terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Gunung Semeru dengan nama puncaknya Mahameru. Sebelumnya temanku memang pernah melakukan pendakian semasa SMA ke Gunung Galunggung di Tasikmalaya, dan kedua temanku juga pernah mendaki Gunung Semeru pada tahun 2014. Mereka melakukan pembelian tiket sebulan setelah melakukan diskusi dan mulai mengumpulkan barang apa saja yang seharusnya dibawa. Dari stasiun Senen sampai ke stasiun Malang, dilanjut ke Pasar Tumpang, dan berakhir di stasiun Ranupani. Dalam perjalanan begitu jauh, tidak ada dirasakan firasat apapun. Sesampai kami di Ranupani dan dilakukan pengecekan alat-alat untuk ke gunung oleh petugas pos, keadaan sudah larut sore. Kami tidak diperbolehkan untuk melakukan pendakian saat itu karena kabut dan medan yang akan ditempuh adalah jurang. Sore itu ternyata tidak hanya kami yang telat memasuki kawasan gunung. Ada 4 orang pendaki juga berasal dari Universitas Maranatha, Bandung. Waktu sudah malam saat itu, dan kami berdua memutuskan untuk ikut bergabung dengan mereka, mencari tempat untuk tidur dan warung untuk makan. Saat itu tidak jauh dari pos ada rumah warga dan gadang kosong. Kami semua menanyakan kepada penjaga warung di mana kami bisa menginap saat itu untuk menunggu pendakian besok pagi. Warga tersebut menyarankan kami untuk istirahat di gudang kosong tersebut karena memang biasanya ditempati untuk pendaki. Setelah jam makan malam selesai, kami semua beristirahat. Pada malam itu, temanku yang bernama Mei tertidur lebih dulu, dan Delsen, temanku satu lagi, masih berbincang dengan ketua pendaki dari Universitas Maranatha. Suasana tenang, dingin dan sepi membuat pikiranku kosong. Dalam hatiku, suasana tenang ini yang kucari dari dulu. Namun ternyata ketika mata sudah terpejam, ada sosok menyeramkan tepat di depan mata dan hidungku. Yang terlihat hanyalah kepala dengan wajah hitam dan ada kapas di hidungnya. Tanpa disadari, aku menghitung jumlah mereka yang ada di depanku. Jumlah mereka ada 3 pocong yang seolah-olah seperti ingin masuk ke dalam tubuhku karena benar-benar tepat di depan mataku. Untungnya saat itu Delsen langsung segera membangunkanku dan aku melihat yang lain sudah tertidur.
Delson menanyakan apakah ada sesuatu karena tubuhku seperti tegang. Saat itu aku tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi. Terdiam dan hanya termengung, memastikan itu semua hanya mimpi. Setelah pendakian selesai 4 hari 3 malam dan kami berdua kembali ke Jakarta, saat itulah aku mulai cerita yang terjadi di gudang tempat kami malam itu menginap. Dia tidak percaya untuk hal-hal mistis tersebut dan akhirnya hanya menjadi cerita berlalu. Setahun berlalu, kami berdua merencanakan untuk melakukan perjalanan kembali ke Gunung Semeru karena pendakian sebelumnya tidak sampai puncak. Kami memang hanya ingin menginap di tenda, menghabiskan waktu untuk menikmati malam dan menikmati alam. Tepatnya di bulan Juni 2016, kami mengajak 3 orang teman untuk melakukan pendakian dan mereka pun setuju dan mau. Kali ini kami menggunakan jasa semacam tour guide karena sebelumnya kami menghabiskan waktu yang banyak dengan menggunakan kendaraan umum dari Tumpang ke Ranupani. Setibanya kami di stasiun Malang, kami langsung sarapan dan menikmati soto Malang dan bertemu dengan seorang bapak yang penampilannya seperti pendaki. Bapak tersebut langsung mendatangi karena melihat kami menggunakan karir. Beliau juga menawarkan diri untuk menginap di rumahnya dengan biaya yang murah. Kami berlima naik menggunakan mobil jeep si bapak menuju rumahnya dulu, menyarankan untuk meninggalkan barang yang memang tidak begitu diperlukan seperti baju ganti untuk dibawa pulang nantinya ke Jakarta. Saat di perjalanan kami menjelaskan bahwa akan menginap di Gunung Semeru selama 3 hari 2 malam. Saat kami melakukan pendakian, banyak sekali petugas karena adanya orang asing dari Swiss yang hilang dan belum ditemukan. Ketika kami melakukan pendakian, kami merasa berada di tempat yang sama dalam beberapa waktu dan tidak menemukan pos selanjutnya. Kami istirahat, berusaha tenang dan berdoa. Dalam 1 hari kami melanjutkan perjalanan ke pos Kalimati untuk membangun tenda. Di antara kami berlima, hanya 1 orang yang bisa mencapai puncak dalam waktu yang tepat sebelum matahari ada di atas kepala kami. Seharusnya di hari kedua melanjutkan perjalanan ke Ranukumbolo. Namun kami semua kelelahan dan tetap melanjutkan untuk menginap di pos Kalimati. Pada hari ketiga seharusnya kami sudah turun gunung. Namun kami memutuskan untuk melanjutkan istirahat di Ranukumbolo. Kondisi di Ranukumbolo saat itu begitu ramai dan kami membangun tenda untuk menginap di sini.